Ini konten yang dimanipulasi, disunting, diedit menggunakan artificial intelligence. Nah, Mas Ari, top 3 hoax of the week pilihan kita sangat menarik dan sangat beragam nih kali ini. Apa aja catatan penting dari ketiga hoax pilihan kita? Ya benar Fidel, memang cukup beragam ya. Ada yang temanya politik, ada yang temanya kesehatan. Ini tidak kalah penting dari politik dan juga diperhatikan juga oleh masyarakat ya, karena penting. Dan terakhir, tema yang berkaitan dengan teknologi. WhatsApp itu kan memang perpesanan instan atau instant messaging yang paling populer di Indonesia gitu. Pertama, peringkat ketiga. Tadi Fidel udah nyebut ya bahwa di 2022 itu cukup viral. Masyarakat akan dengan mudah tahu video aslinya, dan pada saat melihat suntingan yang sekilas pun cukup kelihatan agak kaku, kelihatan ada artifact atau distortion atau cacatnya gitu ya, dan suaranya pun masih menggunakan suara aslinya, suara akun Vicky Jackson yang itu kalau dibilang mirip suaranya Gibran pun enggak ya gitu. Jadi apa ya, ada aspek lain sih sebetulnya untuk kenapa hoax itu sengaja dibagikan, tetap dibuat walaupun resikonya masyarakat dengan mudah akan tahu karena sempat bahan yang dipakai itu sempat viral, sempat rame. Nah, aspek yang menjadi, saya suka menyebutnya sih ini Fidel ya, suka menyebutnya itu klarifikasi yang tidak mengklarifikasi. Karena apa? Mengklarifikasi sesuatu yang dia itu aspek yang digarap, yang disentil, yang ditunggangi adalah perasaan. Yang namanya aspek perasaan, tidak suka apalagi benci, itu kalau menerima klarifikasi karena sudah terlanjur tidak suka dan benci, dia tidak akan tembus. Makanya sebutan saya adalah klarifikasi yang tidak mengklarifikasi, karena orang pun sudah tahu ya bahwa ini konten yang dimanipulasi, disunting, diedit menggunakan artificial intelligence. Tapi yang tidak menggunakan artificial intelligence yang kelihatan jelas-jelas itu suntingan pun klarifikasinya tidak akan mengklarifikasi, karena terlanjur orang-orang yang melihatnya itu menolak untuk percaya faktanya karena terlanjur benci. Jadi ada sesuatu yang disebut sebagai cheap fake atau shallow fake, di mana tekniknya itu tidak serepot, tidak secanggih menggunakan artificial intelligence atau deepfake gitu ya. Kalau masih ingat beberapa waktu lalu ada fotonya Pak Ganjar yang waktu itu disunting, diedit di bagian kepala, ditaruh ke foto yang dia itu kelihatan sedang memeluk wanita, Maria Ozawa atau yang lain gitu ya, yang intinya jelas-jelas kelihatan itu foto suntingan editan. Tapi orang yang dikasih tahu pun tetap antara memilih untuk tidak percaya karena tadi ya terlanjur tidak suka atau benci, atau memang mereka sudah terpancing untuk lebih suka membahas isu yang ditunggangin gitu ya. Jadi bukan fokus ke klarifikasi tapi fokus ke isunya. Yang tadi hati-hati provokasinya, karena memang ada pihak-pihak tertentu yang entah apapun motivasinya ya, entah memang benar-benar dia itu mau iseng misalnya, mau memancing kemampuan berpikir kritisnya orang, jelas-jelas suntingan kok masih percaya, kok bisa gitu mungkin ya, atau sebutan populernya buzzer gitu ya, memang dia menggarap media sosial untuk keperluan ekonomi, apapun motifnya. Kita lanjut ke peringkat selanjutnya, peringkat 2. Ini sesuatu yang tipikal standarnya nomor 2 setelah hoax politik, karena berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan itu artinya bisa menyangkut nyawa orang, bisa menyangkut dengan well-being atau keadaan sehatnya seseorang gitu ya. Gitu. Jadi khawatirnya kalau sakit atau apa. Nah, apalagi kalau sesuatu yang sebetulnya bermula dari kreativitas. Ini awalnya ada orang yang kreatif, iseng mungkin ya, pengen membuat menyunting foto yang sebetulnya produknya nggak ada, lalu sama dia disunting dan digunakan untuk awalnya sepertinya untuk bercanda ya. Tapi si pembuatnya ini sekarang pun sudah meminta maaf, dan sekali lagi efek dari klarifikasi yang jauh beredar lebih sedikit daripada hoaxnya itu adalah ini ya. Ini juga masuknya HLBK, HDU, hoax lama bersemi kembali dan hoax daur ulang. Bolak-balik sudah diklarifikasi muncul lagi gitu. Nah, yang suka bikin masyarakat teralih adalah sekali lagi yang digarapin emosinya, karena di pesan berantai atau broadcast yang di WhatsApp itu dikasih narasi-narasi yang bikin orang khawatir, takut, emosi, dikasih narasi ada miras model terbaru, maaf para guru dan orang tua, kalau lagi operasi di kelas ada siswa bawa seperti ini gitu ya, seperti gambar di atas, usah setan, dibilang begitu, dibilang ini miras model baru, merusak akhlak, merusak generasi muda. Itu sesuatu yang memancing emosi orang, dan terutama untuk kita yang punya adik, punya ponakan, punya anak, itu akan khawatir dan cenderung reaktif dan langsung bilang hati-hati, langsung ikut menyebarkan. Padahal ya tadi ya, bahwa produknya aja nggak ada, ini hasil kreativitas dari orang nyunting-nyunting edit-edit, dan pihak produsennya itu tidak mengeluarkan kemasan produk yang bentuknya saset ya.
yang dikeluarkan itu cuma botol kaca 620 ml dan 270 ml yang karena ini minuman keras yang berizin, peredarannya itu dikendalikan, diawasi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Jadi tidak seperti miras yang ilegal, apalagi oplosan-oplosan itu, ini termasuknya miras yang berizin, yang sekali lagi intinya sebetulnya produknya ini tidak ada. Oke, baik Mas. Dan dari ketiga hoax yang udah kita bahas tadi, mana nih yang mau disoroti lebih detail? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar nih Mas? Yang mau saya soroti lebih detail, Fidel, berkaitan dengan fitur aplikasi perpesanan instan atau instant messaging yang paling populer di Indonesia, yaitu WhatsApp, yang artinya hal yang berkaitan dengan WhatsApp itu akan dengan lebih mudah nyebar, yang bentuknya broadcast, dengan mudah nyebar karena banyak orang yang khawatir, karena banyak orang yang pakai. Pertama, dari saya mungkin akan mengistilahkan WhatsApp seperti orang gitu ya. Ini dikasih fitur baru namanya safety tools buat menjaga keamanan kita, bukannya bukannya dimanfaatkan dengan benar, malah dipakai untuk bahan bikin hoax. Istilahnya kalau WhatsApp itu manusia bakal bilang, wah kalian nih dibantuin dikasih fitur baru, bukannya makasih malah dijadiin bahan hoax, bahan pelintiran gitu ya. Nah, tombol blok ini sebetulnya fitur baru yang cukup baru beberapa versi WhatsApp update ini ya, beberapa tahun belakangan. Dia itu namanya safety tools, dimana kalau ada nomor yang ngirim WhatsApp ke kita yang dia itu tidak ada di kontak kita dan tidak ada di grup yang sama, maka safety tools ini akan memperingatkan bahwa hati-hati, orang ini nggak ada loh di daftar kontakmu dan kamu tidak tergabung di WhatsApp atau WhatsApp grup yang sama dengan dia loh. Nah, safety tools ini akan menawarkan apakah mau diblok apa enggak gitu, maksudnya biar aman, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya tadi ya, bukannya dimanfaatkan dengan benar, malah tombol blok ini dipakai buat bahan hoax dan dibilang bahwa ini akan bisa disisipi tautan atau link yang kalau diklik bisa ngebobol. Saya nggak tahu nih yang punya ide buat mengada-ada buat bikin ide seperti itu siapa, kok bisa-bisanya gitu ya. Karena ya kalau fitur tombol bawaan aplikasinya itu kemungkinan sangat kecil, sangatnya 3 kali ya, sangat kecil untuk bisa dimodifikasi lalu dibajak untuk si peretas misalnya, hacker gitu ya, untuk memasukkan tautan biar orang mencet tombol blok lalu ngebobol rekening internet bankingnya gitu. Karena yang namanya aplikasi, apalagi kalau ditaruh di Google Play ya, karena ini kan Android nih. Tapi sebelumnya ada pesan penting nih, bahwa jangan suka memasang aplikasi di luar Google Play. APK di-download lalu istilahnya sideload, Fidel. Sideload itu mengambil APK lalu fitur keamanannya dimatikan lalu bisa memasang atau menginstal aplikasi di luar Google Play Store. Itu bahayanya. Memang Google itu kalau ditaruh di Play Store, selain punya namanya Play Protect, dia punya fitur yang namanya integrity check, di mana aplikasi kalau sampai ada kejadian entah gimana ceritanya gitu ya, karena biasanya ini kemungkinan sangat-sangat kecil bisa terjadi kalau aplikasi tersebut sempat dibajak, dimodifikasi lalu diunggah di Play Store. Itu ada namanya integrity check, di mana pada saat integrity check itu diperiksa dan gagal, ya dia tidak akan bisa terpublikasi ke Play Store. Makanya sekali lagi sangat penting untuk kita hanya menginstal aplikasi dari Google Play, memanfaatkan fitur keamanan yang sudah disediakan oleh Google. Selain ada integrity check, ada juga namanya Play Protect. Play Protect itu secara berkala dia akan memindai atau scanning aplikasi kita terhadap aplikasi-aplikasi yang ini poin pentingnya. Aplikasi kalau ada fitur jahatnya, misal mengambil data pribadi, dia mau menjalankan hal-hal yang kalau di Android itu ada namanya permissionnya itu tidak sesuai dengan peruntukannya si aplikasinya. Tapi yang paling sering kejadian sih ini video, dia itu mengambil data pribadi ya. Nah, maka pada saat Play Protect itu memindai, scanning, akan langsung di uninstall oleh Google Play. Jadi ada notifikasi bahwa aplikasi ini berbahaya, aplikasi malware, aplikasi jahat, dan telah dihapus oleh Google Play. Makanya sekali lagi, ini saya sudah ngomong beberapa kali ya, sangat penting untuk hanya memasang atau menginstal aplikasi cuma dari sumber resmi. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.